Pada kesempatan kali ini kita akan membahas refrat yang berjudul abnormal uterine bleeding atau nama lainnya kadang-kadang disebut sebagai dysfunctional uterine bleeding. Sebagai pendahuluan, dysfunctional uterine bleeding adalah suatu terminologi klinis umum, yaitu pada perdarahan yang tidak jelas penyebabnya, tidak berhubungan dengan penyebab organik, inflamasi maupun kehamilan. Sepertiga wanita biasanya akan mengalami dysfunctional uterine bleeding. Diagnosis dari dysfunctional uterine bleeding merupakan tantangan baik bagi klinisi maupun patolog. Pada refrat ini akan dibahas tentang klasifikasi dan gambaran morfologi serta etiologi dari dysfunctional uterine bleeding. Berikut adalah anatomi dari corpus uteri. Anatominya yang membahas tentang perdarahan dari corpus uteri. Secara histologis, corpus uteri ini dibagi menjadi endometrium dan myometrium. Lapisan endometrium dilapisi oleh epitel yang melapisinya adalah suatu epitel torak. Kemudian di bawahnya ada lamina propria yang terdiri atas banyak dari kelenjar-kelenjar endometrium dan pembuluh darah arteri. Endometrium ini terbagi dua menjadi lapisan fungsional dan lapisan basalis. Ini adalah suatu diagram dari endometrium yang memiliki karakteristik adanya lapisan basalis dan lapisan fungsional. Kita lihat di sini di bagian lapisan basal adalah tampak suplai dari pembuluh darah arteri yang lurus, sedangkan pada lapisan fungsional terdapat pembuluh darah yang melingkar-lingkar yang disebut sebagai arteries helikal atau helical arteries. Berikut adalah suatu gambaran histologi dari endometrium di fase sekretori yang lanjut pada hari ke-27. Ini adalah suatu zona kompak, kemudian zona spongiosa, dan di sini adalah zona basalis, lapisan basalis yang langsung berhubungan dengan myometrium. Secara fisiologi, kita perlu mengenal atau memahami siklus menstruasi yang berhubungan dengan bagaimana endometrium mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh hormonal yang dikontrol oleh hipotalamus, kemudian hormon-hormon pituitari yang berada di dalam darah, baik luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, yang terjadi juga ada peak dari luteinizing hormone yang memicu terjadi ovulasi dan pembentukan corpus luteum. Sedangkan di sini adalah gambaran dari siklus ovarium yang bermula dari folikel-folikel yang tumbuh pada fase preovulatory sampai menjadi folikel yang matur, lalu terjadi ovulasi akibat dari luteinizing hormone surge. Kemudian fase progesteron dan estrogen yang kemudian membentuk corpus luteum, lalu terjadi corpus luteum yang mengalami degenerasi. Kita lihat pada fase menstruasi di endometrium, kita tampak pada hari ke-0 sampai ke-5 terjadi menstruasi, kemudian pada hari ke-5 sampai hari ke-14 endometriumnya mengalami proliferasi, sampai lanjut ke hari ke-28. Berikut adalah skematik perbandingan fase-fase endometrium mulai dari menstruasi, proliferatif, maupun sekretori dikaitkan dengan gambaran histologisnya. Kita lihat ada beberapa key feature pada fase menstrual pada hari ke-1 sampai ke-3. Key feature-nya adalah yang disebut stromal crumbling. Stromanya kita lihat tampak membentuk agregat dan
perdarahan yang disebut sebagai blue balls, sedangkan pada kelenjarnya kita lihat epitelium yang kolaps dan digantikan menjadi kelenjar sekretorik. Ini adalah gambaran yang disebut sebagai stromal crumbling. Pada fase proliferatif di hari ke-4 sampai ke-15, key feature yang kita lihat adalah ditemukannya banyak mitosis. Dan mikroskopik feature-nya pada functional zone, kita lihat pada stromanya menjadi sangat renggang dan banyak sekali ditemukan mitosis. Kelenjar endometriumnya lurus banyak, sampai ke yang melingkar-lingkar untuk tubulus dan banyak ditemukan mitosis. Ini adalah gambaran histologisnya. Stromanya lurus, renggang, kemudian kelenjar endometriumnya lurus dalam bentuk tubulus dan banyak sekali ditemukan mitosis. Kemudian pada sekretory dibagi menjadi interval, early, mid, dan late. Mereka sangat berbeda pada gambaran histologisnya. Yang key feature-nya pada gambaran mikroskopik, pada yang interval masih mirip menyerupai dengan fase proliferatif pada stromanya. Dan pada kelenjar endometriumnya ditemukan banyak vakuola subnuklear dan ditemukan juga masih banyak mitosisnya karena masih transisi dari fase proliferatif. Kemudian pada fase early secretory di hari ke-17 dan 18, stromanya kita lihat masih renggang-renggang, namun mitosisnya mulai berkurang. Dan pada kelenjar endometriumnya kita lihat gambaran khasnya ditemukan tampak vakuola subnuklear yang sangat jelas, yang seringkali kita melihatnya sebagai pianoki. Mitosis masih juga ditemukan beberapa, sedangkan pada hari ke-18 early tidak ditemukan mitosis. Pada fase secretory mid, pada stroma di zona fungsional, stromanya tampak udem dan bertambah pada hari ke-19 sampai 21. Kelenjar endometriumnya berdilatasi dengan outline yang irregular dan tampak sekresi pada lumennya. Gambarannya seperti ini. Pada fase late secretory di hari ke-22, 24, 25, dan 28, gambaran mikroskopik pada zona fungsionalnya tampak ditemukan naked nuclei atau inti yang naked, membentuk gambaran pre-decidual cuff di hari ke-23 dan tampak pembuluh darahnya membentuk bridge vessels pada hari ke-24. Untuk kelenjar endometriumnya tampak gambaran seperti sawtooth glands. Sedangkan pada late secretory pada ke hari 25 sampai 26 tampak vokal maupun sampai ekstensif gambaran pre-decidua di stromanya sampai menuju ke hari ke-26 sampai 28 membentuk limfosit yang bergranulasit yang sangat prominent. Dan untuk kelenjar endometriumnya tampak lebih prominent pada sawtooth gland-nya. Untuk epidemiologi dari abnormal uterine bleeding, dikatakan bahwa 3-3% wanita usia reproduktif insidensinya terbesar pada menarche dan perimenopause. Untuk klasifikasinya terhadap perdarahan abnormal dari uterus secara onsetnya dibagi menjadi akut dan kronik. Proses akut yaitu suatu proses perdarahan berlebih yang memerlukan intervensi segera untuk mencegah kehilangan darah. Sedangkan pada fase kronik, proses perdarahan irreguler dalam jangka waktu sekurangnya 6 bulan. Untuk klasifikasi dari Vigo, penyebab dari abnormal uterine bleeding dianut sistem yang disebut Palm Coin. Ini adalah sistem klasifikasi yang berdasarkan penyebab dari abnormal uterine bleeding. Sistemnya ini
menganut bahwa ada 4 kategori yang mendefinisikan secara visual objektif dari gambaran struktural dari uterus itu sendiri yang mengalami gangguan struktural. Gangguan struktural disebut PALM yang terdiri atas polip, adenomiosis, leiomyoma, malignansi, dan hiperplasia. Sedangkan COIN itu adalah yang tidak berkaitan terhadap kelainan struktural yang terdiri atas koagulopati, ovulatory dysfunction, endometrial, iatrogenic, dan tidak dapat diklasifikasi not otherwise classified. Kita lihat di sini yang dimaksud dengan abnormal uterine bleeding terkadang disalahartikan atau direferensikan sebagai ovulatory dysfunction. Untuk gejala klinis dari abnormal uterine bleeding adalah menorrhagia, metrorrhagia, menometrorrhagia, polymenorrhea, oligomenorrhea. Bisa juga kehilangan berat badan, nyeri, bowel dan bladder syndrome, dan juga bisa ditemukan anemia. Untuk pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium yang sering dilakukan adalah CBT, ferritin, kemudian panel koagulasi, dan kadar dari gonadotropin. Untuk imaging, transvaginal USG, MRI, dan histeroskopi. Untuk pemeriksaan patologi anatomik, terutama dilaksanakan pada wanita dengan risiko tinggi, yaitu pada usia 45 tahun atau lebih, pada pasien yang terpapar estrogen berlebih, pada kondisi yang kegemukan, PCOS, terapi hormonal yang gagal. Untuk menegakkan suatu apa yang terjadi pada abnormal uterine bleeding, tahapannya adalah penilaian umum, kemudian menentukan status ovulasi, screening terhadap penyakit sistemik, evaluasi endometrium, evaluasi struktur dari kavitas endometrium, dan evaluasi myometrium. Untuk diagnosis banding, berdasarkan lokasi anatominya, kita lihat banyak sekali kelainan-kelainan yang bisa terjadi yang menyebabkan terjadinya perdarahan. Bisa dari vulva, vagina, cervix, tractus urinarius, tractus gastrointestinal, komplikasi kehamilan, dan dari uterus kita bisa mengandalkan klasifikasi berdasarkan PALM dan COIN. Untuk tata laksananya tergantung beberapa faktor, yaitu faktor etiologi, pertimbangan mempertahankan kesuburan, stabilitas klinis, dan adanya komorbid. Secara akut, terapinya bisa dilakukan dengan pemberian terapi hormonal, kemudian diberikan asam tranexamat untuk mengendalikan perdarahannya, dan terapi tata laksana etiologinya yaitu yang berdasarkan etiologi PALM dan COIN-nya. Secara prognosis, umumnya abnormal uterine bleeding cukup baik. Ini semua tergantung terhadap etiologinya. Sebagai pembahasan, abnormal uterine bleeding merupakan suatu terminologi luas untuk menggambarkan ketidakteraturan pada siklus menstruasi, meliputi frekuensi, regularitas, durasi, dan volume aliran darah di luar kehamilan. Berikut adalah klasifikasi COIN. Di manakah DUB sebenarnya? DUB itu sebenarnya adalah istilah untuk ovulatory dysfunction. Peranan patolog untuk diagnosis DUB atau dysfunctional uterine bleeding yaitu dengan pemeriksaan sampel jaringan endometrium dan menentukan diagnosis histopatologi dari DUB atau AUB harus dilakukan dengan seksama. Berikut adalah gambaran morfologi dysfunctional uterine bleeding atau abnormal uterine bleeding ovulatory. Pada siklus ovulatory dikatakan bahwa gambaran histologisnya banyak ditemukan stromal crumbling. Banyak pembuluh darahnya mengalami fase sekretori dan lepas terhadap kestromannya, membentuk gambaran blue ball seperti ini. Gambaran dari endometrium menstrual terkadang dapat membingungkan bagi patologis yang belum berpengalaman karena stromal crumbling itu menunjukkan gambaran kelenjar-kelenjar yang irregular, yang kolaps, seringkali bersamaan memberikan gambaran back-to-back polanya yang seringkali salah interpretasi sebagai hiperplasia atau keganasan. Perhatian terhadap keseluruhan materi pada slide akan kita
temukan menunjukkan bahwa kelenjar-kelenjar sekretory lainnya dan mungkin saja area-area beberapa menunjukkan di mana terjadinya stroma menjadi tetap intak dan menunjukkan suatu predesidual changes. Ada perdarahan, kemudian di sini kita lihat ada struktur epitelia endometrium yang compang-camping dan juga ada struktur kelenjar. Nah, struktur kelenjar pada endometrium pada stroma keramik ini biasanya dia ada dalam fase sekretori. Nah, di sini ada notes-nya bahwa stroma keramik ini biasanya untuk kelenjarnya bentuknya agak irregular dan kadang-kadang seperti back to back untuk si kelenjarnya, sehingga kita harus hati-hati jangan sampai kita menginterpretasikannya sebagai suatu perplasia atau malignansi. Kita harus fokus juga kepada komponen di sekitar si kelenjar ini, bahwa kalau misalnya dia malignansi kan biasanya stromanya dia desmoplastik, tetapi di sini ya stromanya dia membentuk global, kemudian dia ada perdarahan banyak, kemudian relatif tidak desmoplastik, dan untuk agregatnya biasanya dia yang agregat limfoidnya dia cukup banyak. Nah, pada stroma keramik ini dia kan fase hari pertama sampai hari ketiga dari menstruasi bisa muncul PMN. Kalau pada kalau misalnya endometriumnya sudah luruh, itu bisa muncul PMN. Dan pada stroma keramik juga kita bisa melihat bahwa stromanya ini mengalami perubahan, yaitu predesidual change. Cuma di sini mungkin kurang jelas. Nah, ini gambaran yang lain dari menstrual endometrium atau stromal crumbing. Di sini kita lihat ada stromal ball, kemudian ada epitel yang melapisinya itu kolaps. Dan ini kita bisa lihat kelenjarnya mengalami papillary syncytial metaplasia. Jadi ini mungkin kurang jelas, tapi dia bisa membentuk gambaran syncytial seperti itu. Gambaran morfologi kedua pada siklus ovulatory dari AUBO ini adalah bisa adanya irregular seeding of endometrium atau retained secretory endometrium, atau mungkin seringnya ditulis sebagai fase sekretori memanjang dari endometrium. Nah, ini gambaran irregular seedingnya. Yang pertama, kita harus lihat adanya early breakdown dari predesidual endometrium. Jadi adanya breakdown dari predesidual endometrium yang biasanya dia ada dalam stroma endometrium. Kemudian di sini kita bisa melihat fase awal dari proliferasi si kelenjar endometrium. Nah, ini fase awal dari proliferasi kelenjar endometrium dan membentuk gambaran seperti bintang atau stelat. Nah, ini dikategorikan sebagai irregular seeding dari endometrium. Di sini juga kelihatan sebenarnya ini fase awal dari proliferasi kelenjar. Dia belum membentuk kelenjar banget, tapi sudah akan membentuk kelenjar. Untuk gambaran morfologi yang ketiga adalah membranous dysmenorrhea. Membranous dysmenorrhea ini dia khasnya adalah adanya suatu fragmen dari stroma endometrium yang luruh utuh. Jadi fragmennya luruh utuh, tidak compang-camping, dan diikuti juga dengan adanya nekrotik, banyak gambaran nekrotik. Di sini kalau digambarnya dikatakan sebelah sini adalah fragmen dari stroma predesidual dari endometrium yang utuh, dan di sini banyak nekrotik juga. Kemudian ada gambaran dari kelenjar yang biasanya dia fase sekretori. Nah, sedangkan pada siklus anovulatory dari AUBO ini disebabkan karena tidak adanya proses dari ovulasi. Karena tidak ada proses ovulasi ini, tentu saja hormon estrogen akan terus-terusan ada, sehingga endometrium akan berada terus-menerus pada fase proliferasi. Nah, pada fase proliferasi ini, kelenjar endometrium akan berdilatasi dan bisa memungkinkan dia akan mengalami metaplasia tubal, akan seperti bersilia. Ini mungkin khasnya pada fase anovulatory.
Nah, pada fase ovulatory ini juga tentu saja dia bisa timbul perdarahan karena kalau misalnya protasi terus-terusan dia lama-lama akan luruh. Walaupun luruhnya biasanya sedikit-sedikit. Kita lihat pada anovulatory ini dia ada folikel yang persisten, kemudian ada metaplasia tubal, kemudian yang berikutnya kita bisa lihat ada luruhan dari stromal tetap luruh, dan sebagai kuncinya juga di sini yang khas pada gambaran anovulator ini adalah adanya fibrin trombus. Jadi trombus fibrin. Walaupun sebenarnya dikatakan ini tidak bisa kita jadikan patokan bahwa ini adalah suatu gambaran dari fase anovulatory. Kemudian dikatakan di sini juga ada area nekrosis, bisa banyak area nekrosis, dan ini adalah salah satu penyebab dari anovulatory. Ini adalah PCOS. Pada PCOS biasanya ada tadi folikel kelenjar endometrium dia yang banyak dan berdilatasi. Kesimpulan, untuk DUB ini sebaiknya sudah tidak dipakai lagi, melainkan kita coba memakai terminologi AUBO, mengikuti PIGO klasifikasi 2018 yang sudah direvisi. Kemudian seorang patolog perlu mempertimbangkan hal berikut dalam menentukan diagnosis topologi dari AUB: penilaian umum, status populasi, kelainan sistemik, dan atau hemostatis. Kemudian evaluasi endometrium, cover endometrium, serta myometrium. Dan gambaran morfologi AUB, O diantaranya stromal crumbling, irregular seeding of the endometrium, kemudian membranous dysmenorrhea, disorder proliferative endometrium, secretory endometrium, dan atrophic endometrium. Sekian yang dapat disampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.